Salve, guru yang tidak belajar tidak pantas untuk mengajar. Sebuah quote yang menantang kita semua. Yuk kita belajar bagaimana kurikulum nasional dibumikan, dikontekstualisasikan, diintegrasikan, diadaptasikan dengan kondisi setempat sehingga benar kita mengabdi kepada siswa. Ini salah satu contoh inovasi pembelajaran kontekstual dari kurikulum Merdeka disesuaikan dengan kondisi lapangan. Saya menyebutnya kurikulum gotong royong tematik kolaboratif dalam bahasa Marin Mbak Isa Kotmake Sasahi, padanannya kira-kira together we can. Kondisi kita, siswa yang ada di pinggiran dan pedalaman di daerah 3T, mereka punya kemampuan, keunggulan fisik, bakat alami, adat budaya, ada tantangannya, yaitu banyak yang putus sekolah, belum sekolah, kemampuan calistungnya rendah, mood negatifnya tinggi, mood positifnya rendah, tapi ada peluang menggunakan kekayaan alam dan budaya dan masuk melalui pintu visual dan kinestetik pembelajaran anak-anak bisa kita pacu. Nah, maka inilah salah satu contoh bagaimana kita merakitnya dengan prinsip umum mengapa perlu kita lakukan inovasi pembelajaran kontekstual. Pertama, output dalam dunia pendidikan cenderung lebih banyak belas kasih daripada prestasi. Mudah-mudahan kita tidak tersinggung. Yang kedua, proses belajar menyengsarakan. Guru tidak berada di tempat. Blackboard oriented, catat-catat saja. Money oriented, kerja kalau ada uang. Dampaknya siswa menjadi pasif, dia bolos, dia putus sekolah tanpa daya. Nah, bagaimana proses inovasi pembelajaran itu bisa dikemas? Inilah prinsip-prinsip umumnya. Pertama, semua adalah murid, semua adalah guru, dan di mana saja adalah ruang kelas atau ruang belajar. Guru, orang tua, pihak eksternal, dan peserta didik adalah mitra belajar yang merancang proses pembelajaran secara sukarela dan kolaboratif. Pembelajarannya berfokus kepada aneka kegiatan yang menyenangkan. Kemudian selalu mengikutsertakan budaya lokal, bahasa Inggris dan teknologi dalam merancang proses pembelajaran, menggunakan lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar menjadi sumber belajar. Pedagogik pembelajarannya harus penuh makna, sesuai dengan keinginan peserta didik dan bermanfaat dalam hidupnya. Pelajaran-pelajaran yang diperoleh selalu bisa membantu dia untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Penuh kenangan, materi-materi dalam proses pembelajaran mampu mengubah perilakunya dan meningkatkan kemampuan imajinatif, kemampuan bermimpi. Dengan demikian ia memberhentikan aneka kelakuan yang tidak mendukung proses pembelajaran melalui kemampuan imajinatifnya. Dan memotivasi isi pemahaman ditransfer menjadi produk nyata dan hasil belajar terukur. Ada peningkatan nilai, tapi juga ada peningkatan atau perubahan perilaku. Pendekatannya pendekatan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Mulai dari mengamati, menanya, mencoba, menalar, mencipta, dan menyaji. Ini lebih teknis bagaimana menyusunnya, ya. Bagaimana menyusunnya. Di tahun 2045 nanti, saat Indonesia berumur 100 tahun, maka ekosistem pendidikannya haruslah sekolah menjadi tempat home, bukan buildings, tempat aneka kegiatan yang menyenangkan terjadi. Pimpinannya adalah pelayan dan motivator, manajemennya harus kolaboratif dan kompeten. Guru di zaman itu adalah guru yang secara mandiri menyusun bahan ajar kontekstual yang memberhentikan hal-hal kebiasaan copy paste yang membuat dia tidak percaya diri dalam mengajar. Menggunakan teknologi wajib, bahasa Inggris dan keunggulan budaya lokal. Dia memperbanyak praktek untuk menemukan model penemanan yang kontekstual yang bisa membuat anak kita hebat, dan dia hanyalah fasilitator dari aneka sumber belajar. Pedagogiknya berfokus dan berhamba kepada siswa, yaitu kemampuan bernalar, literasi dasar, dan bermentar pembelajar.
Pemanfaatan TIK didorong terus, penguatan dalam bentuk praktek kegiatan yang menyenangkan. Kurikulumnya fleksibel berdasarkan kompetensi dan penekanan pada soft skill dan pengembangan karakter. Kemudian sistem penilaiannya haruslah dari menghukum kepada formatif, mendukung, menemani. Dengan demikian, benarlah pepatah ini, non scholae sed vitae discimus. Kita belajar bukan sekedar sebuah ijazah, tapi supaya terjadi peningkatan kualitas kemanusiaan. Kognitifnya utuh, tapi juga perilaku dan nilai-nilai moral menjadi sesuatu yang menuntun langkah. Sehingga dimanapun anak kita berada, sukses selalu menghampiri. Tuhan memberkati.